Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik sahabat tani semua. Nah, di hadapan kita ini sudah hadir bapak-bapak yang terhormat, sudah menemani saya dalam bincang-bincang sedikit masalah seputar tanaman. Baik, untuk tidak panjang lebar, kita langsung saja berdiskusi langsung kepada teman kita ini. Pak, sedikit ada pertanyaan. Apa yang membuat Bapak tertarik untuk mengamati misalnya tanaman durian daripada tanaman premium lainnya seperti anggur, delima, ataupun tanaman-tanaman buah lainnya? Karena saya juga suka sama durian gitu ya. Saya juga penggemar durian, jadi saat pertama turun di dunia pupuk-pupukan, terutama pupuk organik, hal yang pertama tersirat di otak saya itu durian yang jadi bermasalah. Kita juga suka konsumsi durian, terus di lapangan kita sering ketemukan ada durian yang hambar, tidak manis, kok rasanya berbeda, tidak seperti yang kita inginkan dan lain sebagainya. Nah, disitulah saat saya terjun di dunia pupuk, khususnya pupuk organik, kita meriset dan kita melihat dan mengamati satu persatu dari durian ini, apa sih yang menyebabkan durian ini kurang maksimal, terus sistem budidaya yang sulit dan lain sebagainya. Tapi kan ini Pak, banyak sahabat tani kita mengatakan bahwa katanya menanam durian itu saat ini sangat sulit karena banyak permasalahan-permasalahan, terutama iklim lah, tanah lah, sehingga mengakibatkan tanaman durian itu kadang ya ditanam juga bertahun-tahun tidak berbuah, dan pasti buahnya juga kalau berbuah pasti rontok ataupun tawar, Pak. Kenapa itu sebenarnya permasalahannya? Kita harus ulas dari nol dulu ya. Iya. Ulas dari nol ya. Kalau iklim, saya pikir iklim tidak bermasalah ya, karena negara tetangga kita juga mempunyai iklim yang sama dengan Indonesia dan baik-baik saja, dan mereka juga menjadi negara pengekspor durian terbesar di dunia. Betul. Tapi di Indonesia kok bermasalah gitu kan. Nah, yang perlu kita garis bawahi satu hal, cara penanaman. Cara penanaman yang paling penting, karena kita lihat saat kita memulai menanam, waktu kita mendatangkan bibit, masih sistem polybag aja, kadang-kadang kita nggak pernah berpikir kalau ini masih bibit, ini seperti bayi yang harus kita rawat. Begitu datang sudah gebak-gebok terus langsung masukkan, dipindahkan atau diberikan langsung pupuk-pupuk keras dan lain sebagainya. Saya pikir nggak ideal seperti itu, tapi lakukanlah step by step. Begitu bibit itu datang, kita kembalikan dulu, kita cocokkan dulu di mana lokasi bibit yang kita ambil. Misalnya kita ambilnya di Jawa, terus kita budidaya di Sulawesi, kita cocokkan dulu dari suhu iklimnya, airnya, terus selanjutnya baru kita memberikan pupuknya. Dan waktu kita sistem pindah pun itu juga harus ada kiat-kiat khusus yang seperti Pak Aludin sering berikan ke sahabat-sahabat tani kita. Mungkin itu yang harus dipelajari. Kalau dari Bapak sendiri sih, kira-kira uraian proses perawatan terutama tanaman durian ini pada fase vegetatif itu sebenarnya perlakuannya apa-apa saja kira-kira Pak? Mulai dari bibit, kemudian saat ditanam, kemudian perawatan lanjutan sampai memang tanaman durian ini memasuki fase generatif. Kalau kita bahas di fase vegetatif ya, saya pikir tuh yang pertama itu kan perlakuan awal kita sebelum kita pindahkan dari polybag ke medan tanam. Ada baiknya memang kita harus memberikan dulu pupuk yang paling gampang dicerna. Itu bisa salah satu pupuk organik, misalnya dari fermentasi kotoran hewan dan lain sebagainya, yang mungkin kan tidak membutuhkan tenaga ekstra untuk menyerap unsur hara tersebut. Tapi kan karena teman-teman sahabat tani kita mungkin masih familiar menggunakan pupuk kimia, ini kadang-kadang yang jadi masalah karena saat pindah tanam tidak bisa mencegah tanaman itu bagaimana supaya nggak stres. Nah, ini kan faktor pertama. Jadi teman-teman yang seperti sampai Pak Aludin itu tulis di kertas itu untuk dipertanyakan itu, saya sebenarnya tadi mendengar sekilasnya saya sudah paham sebenarnya. Kendala-kendala di lapangan itu selalu dimulai dari saat pertama mereka pindah tanam. Penanaman ya istilahnya. Sistem pindah tanam itu aja mereka udah tidak memberikan unsur hara makro dan mikronya itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Akhirnya seiring waktu tanaman itu udah ditanam, udah dipindahkan 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan,
proses stres ini masih belum terkendali dengan baik, akhirnya gugur daun, tanaman kuning. Nah, terus penyerapan unsur haranya tuh telat, jadi stagnan dan lain sebagainya. Jangan dibandingkan dengan cara aplikasinya Pak Alauddin yang sudah di video-video sebelumnya 1 tahun udah mendekati 2 meter lebih malahan. Ya nggak bisa seperti itu. Berarti faktor tanam ini memang harus hal utama yang harus diperhatikan Pak ya? Kita harus benar-benar itu kita perhatikan benar-benar waktu saat kita pindah tanam, kita cegah dulu bagaimana supaya nggak stres gitu kan. Nah, kita di forum ini kan kita memberikan edukasi ke teman-teman kita, jadi kita tidak bahas masalah tentang merek pupuk dan lain sebagainya. Bebas, kita bebas aja mau menggunakan apa gitu kan. Betul. Yang penting mampu mengendalikan dulu tanaman ini tidak stres, terus bisa menyerap unsur hara dengan baik, tumbuh dengan baik minimal sampai 6 bulan saat pemindahan. Jangan baru 2 bulan udah bagus sekali nih, padahal masih dalam proses, dalam proses seperti itu. Nah, kalau kan ini banyak juga sahabat-sahabat kita petani durian, mereka ingin tahu sih bagaimana sih jadwal perawatan pemupukan terutama Pak, karena ini kan petani kita banyak nggak mau sabar Pak, maunya tanaman yang ditanam sekarang itu 1 tahun sudah mau nampak seperti kayak bagaimana kan. Jadi mereka sering juga bertanya ke saya, kalau pemupukan yang tepat itu berapa minggu sekali kah atau sebulan sekali kah, yang tepatnya seperti apa sih Pak? Sistem pemupukan semuanya bervariasi Pak. Bervariasi. Karena bervariasinya di mana kita lihat dari lokasi kita tanam, terus juga unsur hara yang ada di tanah tempat kita budidaya durian tersebut. Nah, yang saya melihat itu sebenarnya ada kesalahan pola sistem pemupukan dari teman-teman kita. Iya betul. Dari sahabat-sahabat tani durian ya. Khususnya mereka senangnya itu begini. Pohon durian mereka berikan pupuk sebanyak mungkin supaya bisa bertahan 4 bulan. Jadi pemupukannya maunya 4 bulan atau 5 bulan 1 kali dengan memberikan makanan yang berlebih. Bahasanya seperti itu. Iya. Jadi 1 kali makan. 1 kali makan bahasanya kan gitu kan. Jadi mereka bisa memberikan pupuk, habis itu bisa mengerjakan yang lain. Padahal bukan seperti itu. Yang dibutuhkan oleh tanaman durian, apalagi di fase-fase vegetatif ya. Butuhnya itu cukup, tapi rutin. Iya rutin ya. Nggak harus banyak begitu. Justru kalau kita memberikan dalam jumlah banyak, kita menciptakan ada makanan yang berlebih akan menimbulkan banyak hama seperti itu. Jadi saya nggak merekomendasikan kalau teman-teman kita itu memberikan pemupukan itu, Pak, saya sibuk nih. Jadi saya maunya tuh 3 bulan sekali. Ya 3 bulan betul. Seharusnya sih enggak. Jadi memang pertama kita mengkondisikan tanaman kita Pak ya. Iya kita seperti mengkondisikan itu. Seperti itu. Kalau subur ya intervalnya bisa agak lama, tapi kalau memang agak pertumbuhannya lambat ya intervalnya bisa diperdekat seperti itu ya. Ya bisa seperti itu karena kan struktur tanah berbeda ya Pak. Kita melihat kan ada tidak kandungan organik di tanah tersebut. Terus juga kandungan mayoritasnya kalau silika, berarti kan unsur haranya sangat terbatas sekali begitu kan. Jadi kita berikan itu berperiode tapi rutin seperti itu. Tapi dalam dosis yang sedikit tidak masalah. Yang dibutuhkan oleh tanaman itu hidup itu saya pikir bukan dalam jumlah banyak tapi sedikit, pelan tapi pasti seperti itu. Continue betul Pak. Ini kan ada juga biasanya pro dan kontra Pak di sahabat tani durian. Katanya jika idealnya pohon durian itu mulai di pruning itu di umur 1 tahun ke atas. Nah, dilarang melakukan pemangkasan sebelum 1 tahun. Nah, menurut pengalaman Bapak sih, apakah ini perlakuan yang baik atau seperti bagaimana Pak menurut Bapak? Ini mungkin kita harus garis bawahi seperti ini ya Pak ya. Kalau misalkan kita lihat dari video-video sebelumnya Bapak Alauddin yang budidaya durian, umur 1 tahun, jangankan 1 tahun, 6 bulan aja sudah setinggi 1 meteran. Tapi di lapangan justru sebaliknya, ada yang umur 1 tahun malah setahun lebih belum sampai 2 meter. Nah, jadi kembali lagi, sistem pruning itu tidak dari masalah umurnya, tapi kita lihat dari kelebatan daun, pohonnya, kesuburannya, kita mulai membentuk struktur tanaman itu seperti apa. Kita mulai membentuk itu kan supaya untuk jangka panjang fokus di pembesaran yang ingin kita batang cabang kan. Ya, batang dan cabangnya yang ingin kita besarkan untuk di kemudian hari kita gunakan. Karena kan durian ini kan berbuahnya di batang Pak jadi bukan di pucuk. Jadi memang saya kemarin juga ada beberapa teman-teman bertanya, Pak, ini kok Pak Alauddin ini begini. Saya juga membaca komen-komen itu sebenarnya bukan seperti itu. Tanaman ini sudah layak di pruning kalau memang sudah terlalu lebat. Jadi pohon ini jangan kita biarkan terlalu fokus mengeluarkan daun yang banyak tapi membesarkan batang juga. Maka ada kan, kira lihat kan teman-teman kita
udah umur 6 tahun, Pak. Durian saya udah umur 6 tahun nih, Pak. Tapi belum berbuah. Tapi belum berbuah. Lah ini kan karena kan Percabangannya aja masih kecil, dia masih Iya. nggak cukup besar untuk menahan beban buah. Beban buah nantinya. Jadi ya secara Betul. tidak langsung juga dia nggak akan mungkin mengeluarkan buah atau bunga secara tidak langsung akan membahayakan dari Betul. batang tersebut gitu. Makanya Jadi, kan saya juga biasanya untuk membuahkan durian itu Pak, namanya perlakuan pruning itu biasa saya juga anjurkan, karena tunas-tunas cabang air atau yang ada di batang itu kan sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tanaman durian. hanya betul. menghabiskan unsur hara. Unsur hara saja. Jadi makanya juga buah kadang berbunga tapi gugur. Karena nutrisinya lari ke daun lagi. Iya, Seperti itu. karena ada satu hal mungkin perlu kita bahas juga di sini. Di sistem vegetatif maupun di sistem generatif, fase-fase ini sebenarnya kan durian itu kan mereka juga memiliki perasaan maupun mereka tuh memiliki insting ya. Iya. Kalau dahan yang terlalu kecil pas sudah memasuki fase generatif pun mungkin dia akan keluar bunga. Iya betul. Tapi habis itu dia akan gugurkan Gugur kembali. kembali. Kenapa? Karena kekuatan dari dahan ini untuk menahan bobot buah itu saya pikir tuh nggak akan sanggup Mungkin menahan. juga kalau berbuah paling tinggal 1-2 buah aja Pak ya. 1-2 biji aja. Nanti terus mulailah Iya. ada perdebatan, wah ini mungkin pupuk ini nggak bagus. Iya betul. Sebenarnya bukan seperti itu. Dari struktur tanamannya yang tidak belum layak bentuk cabangnya, belum sanggup untuk menahan buah. menahan bobot buah, akhirnya secara natural sendiri akan dirontokkan juga.